Jadi baik, jadi sistem untuk mensukseskan PBM pagi dan siang sampai sore ya, kalau ada KMI sampai sore ya, itu sistemnya dikembalikan kepada awal dulu lagi. Ya, dikembalikan kepada awal lagi, yaitu ada namanya sistem shift pagi dan ada namanya shift siang. Shift pagi ini jam berapa? Silakan dilihat di situ ya, sambil saya terangkan ya, kalian lihat di situ. Shift pagi itu yaitu jam 6.30 itu sampai zuhur itu tugasnya shift pagi. Nah, siapa penanggung jawabnya, yang shift pagi, yaitu penanggung jawabnya Ustaz Ade Satria. Ustaz Ade karena beliau bukan pengabdian, beliau Ustaz, sudah jadi Ustaz di sini. Jadi Ustaz Ade di samping sebagai keamanan juga sebagai penanggung jawab. Maksudnya apa? Kalau 2 sampai 5 nih nggak jalan, Ustaz tinggal panggil Ustaz Ade aja. Ustaz Ade ya. Ustaz Ade yang mengkondisikan adik-adiknya. Nah, gitu. Tapi bukan berarti Ustaz Ade tinggal perintah tunjuk-tunjuk, tidak. Penanggung jawab itu seharusnya harus lebih jeli pada anggotanya. Maksudnya penanggung jawab bagaimana ini berjalan. Nanti sekalian Ustaz Ade sebagai, misalnya kalau nggak ada jaga malam kan, berarti sekalian juga standby sebagai keamanan di waktu itu, ya kan? Nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan. Anggotanya siapa? Yaitu Wahyu Ramadan, Ustaz Rizky Ihsan, Ustaz Marvin Saputra, dan Ustaz Salman. Kemudian jadwal siang itu ba'da zuhur sampai jam 5 sore kalau ada KMI belajar. Tapi kalau nggak ada KMI belajar berarti hanya sampai apa? Hanya sampai asar saja ya. Terus siapa penanggung jawabnya? Yaitu Ustadz Tino Ribowo, karena beliau sudah senior di sini, Ustadz muda senior ya. Jadi beliau sebagai penanggung jawab. Tapi bukan berarti Ustadz Tino tunjuk-tunjuk Ustadz Tino ya. Justru Ustadz Tino tanggung jawabnya lebih banyak. Nanti kalau nggak jalan, nanti Ustadz akan mendiskusi dengan Ustadz Tino ya. Kemudian siapa anggotanya? Yaitu Ustadz Muhammad Narendra, Ustadz Ja'far Sodik Tirtu Pamungkas, Ustadz Darwis, dan Ustadz Abdul Yusuf, Ustadz Abdullah Yusuf. Ya, nggak usah sama lagi gitu ya. Apa SOP-nya jadwal pagi? Nanti kalau terakhir nanti ada tanya jawab ya. Yang pertama, mengingatkan dan daur semua santri serta membariskan mereka apel pagi jam 7 WIB di lapangan dengan memeriksa seragam, sepatu, dan ketertiban lainnya. Ya, termasuk kuku mungkin dan sebagainya ya. Tapi tadi ada pengecualian kata Ustaz Aziz, itu hanya KMI sama Usto langsung kata beliau ke masjid. Jadi diperiksanya sama nanti di masjid. Ya, karena agar mereka cepat tahfiz. Udah berjalan gitu ya, Dek? Tadi KMI Usto sama MA udah berjalan gitu kan? Sudah ya. Nanti lanjut seperti itu ya. Tapi yang KMI seperti itu, tapi nanti yang di masjid juga nanti juga berarti apanya namanya pemeriksaannya atau kontrolnya di masjid nanti. Kemudian yang kedua, menyuruh semua santri sakit atau pura-pura sakit untuk melakukan cek kesehatan dan minta surat izin ke bagian protestren. Jadi yang daur itu bukan yang poskestren nanti fokus dia standby di poskestrennya. Nanti yang daur itu adalah teman-teman yang bekerja. Kan di situ juga Ustadz Darwis juga sebagai penjaga pagi ya. Ya, nanti dikondisikan, silakan dibagi nanti tugasnya. Kemudian yang ketiga, jadi yang kedua itu nanti kita tidak mau ada satu orang pun santri yang sakit atau pura-pura sakit tidak ada surat. Ya, bisa deh ya. Tidak ada apapun alasannya, kalau dia berani sakit, dia harus datang ke poskesmas untuk dicek apa benar-benar sakit atau tidak. Kalau benar-benar sakit sesuai dengan standarnya poskesmas baru diberi surat. Tapi kalau tidak sakit jangan beri surat, tegaskan masuk pondok. Kalau masuk ke sekolah, biasanya itu yang sering sakit-sakit pusing tuh kelas MA biasanya itu ya. Nanti kalau nggak bisa ditertibkan nanti baru nanti bisa dilapor sama kesantri atau Busaspi ya. Yang ketiga, menertibkan semua santri untuk melaksanakan sholat duha minimal. Kalau Ustaz Aziz tadi 6 rakaat kata beliau ya. Ya nanti biasa Ustaz Aziz yang ada langsung sana kan. Kalian nanti menggerakkan aja ke sana nanti. Adapun berapa rakaatnya lebih Ustaz Aziz nanti ya. 6 rakaat dan duduk di halaqah tahfiz. Nah, ini harapan Ustaz ke depannya. Tidak ada lagi anak MA yang harus cari-cari lagi. Pokoknya harus duduk di halaqah apapun alasannya. Disitulah letak kewibawaan kita, kepemimpinan kita. Nanti Yusufnya nggak paham nanti. Bang Tino minjem HP. Oh iya. Nomor 4, membunyikan bel tanda pergantian jam pelajaran, jam istirahat, dan jam pulang. Ini belnya harus tepat waktu deh ya. Kecuali nanti orang sedang sholat di masjid,
Nah, itu dikondisikan ya. Kemarin Narendra semangatnya ya, Ustaz lagi doa dibunyikan bel, tapi nggak apa-apa sebenarnya. Hati Ustaz juga sebenarnya agak marah sebenarnya, tapi nggak apa-apa sakit semangatnya gitu kan. Nanti apa sebenarnya ya, tapi kedepannya dikondisikan ya. Kalau seandainya udah selesai baru bunyikan bel ya. Kagetnya Ustaz, kaget nih, tapi nggak apa semangatnya. Kemudian yang kelima, memastikan semua santri dalam kelas ketika jam pembelajaran. Ini paling penting ya. Bagaimana dipastikan ketika jam pembelajaran nggak ada santri yang di luar, kecuali izin. Kedepannya ini kita lagi diskusi kemarin, untuk yang anak izin itu nanti akan ada tanda pengenalnya. Apakah pakai baju oranye kemarin atau pakai name tag itu kan, sehingga kita tahu dia udah ada izin gitu. Kalau saya di Temboro dulu pakai baju yang kayak parkir itu, ya kan? Jadi kalau keluar kalau izin dia pakai itu rompi, tapi rompi tipis itu yang warna parkir itu tipis dia. Tapi nanti bisa kita diskusikan nanti. Kemarin itu sudah diskusi sama Gus Hasbi, itu belum dieksekusi ya. Yang penting ada kartu pengenalnya, dia izin. Kemudian yang keenam, memastikan setiap kelas yang tidak ada guru dan melaporkan di grup untuk mencarikan solusinya. Ya kalau ada nanti daur mana yang tidak ada gurunya, nanti tadi di grup maaf kelas ini nggak ada gurunya gitu kan, berdasarkan jadwal gurunya Ustaz ini gitu. Kalau Ustaz Usman juga nggak apa-apa diingatkan gitu, asalkan kita karena yang mengajar tuh guru-guru kita mungkin jaga adab dalam pemberitahuannya ya. Mohon maaf gitu kan, kelas ini nggak ada gurunya, pelajaran ini Ustaznya misalnya Ustaz Usman gitu, tulis aja di situ. Oh nanti kadang Ustaz lupa, oh iya benar ya, nah gitu. Nah, Ustaz kalau Ustaz diingatkan nggak marah, senang Ustaz itu. Yang penting dengan sopan, jangan sampai nanti ada kesan menjatuhkan Ustaz kita, ya. Karena Ustaz kita ini banyak juga dia punya anak, punya apa atau lagi sakit di jalan. Tapi dengan seperti itu nanti pasti dia akan jawab, oh ya, Ustaz Narendra, Ustaz Zan contohnya saya lagi di sini, tolong kondisikan sama Ustaz Aziz gitu. Nah, kita kondisikan, gitu ya. Itu pengabdian kita sama guru kita. Ustaz, Hah? Ustaz izin Bu Mei minta tolong Yusuf dari panggil Pomiasi. Ya sih. Iya. Tapi harus pelajari nanti ya. Iya. Oke. Kemudian yang ketujuh, mencatat guru yang terlambat masuk kelas dan merekap sebulan sekali. Ini nanti formatnya akan diberi sama Gus Hasbi. Kalau nggak salah sudah berjalan Setino ya. Sudah ya. Ada yang sudah berjalan ada ya. Ada itu nggak usah sungkan-sungkan catat aja, itu hanya mencatat saja, bukan kita menjatuhkan ustadznya tidak, tapi mencatat aja ya, mencatat. Nanti kasihkan datanya sama Gus Hasbi atau siapa gitu kan. Oke. Nanti ada formatnya, nanti kita cek lagi. Itu SOP pagi ya, SOP siang yaitu mengingatkan dan daur semua santri untuk masuk kelas siang jam 12.50 itu sudah masuk. Maka bagaimana caranya? Nanti dikondisikan dengan makan siangnya sama sholatnya. Mungkin nanti ke depannya Ustaz lebih menganjurkan sholat zuhur itu nanti zikirnya pendek aja ya. Nah biasanya astagfirullah al-fatihah gitu kan. Kemarin udah sempat ini sama Sajis Sudah. untuk misalnya daur, untuk sholat nggak perlu ada yang berubah, nggak ada zikir yang dipercepat, cuman cara mendaurnya aja harus konsisten. Oh ya nggak apa, dikondisikan aja. Yang penting ketika jam itu zuhur itu dia 10 menit langsung komat gitu kan. Kalau salah. Kemudian yang ketiga, membunyikan bel tanda pergantian jam pelajaran yang istirahat itu sama ya. Nomor 4 sama tadi, memastikan semua santri dalam kelas ketika belajar sama. Nomor 5, memeriksa setiap kelas yang tidak ada guru dilaporkan di grup cari solusi sama. Nomor 6, mencatat guru yang terlambat masuk kelas dan mereka 11 kali sama ya. Kemudian jadwal jaga malam itu terlampir lah, nanti silakanlah Ustaz Ade sama Ustaz Tino merombak lagi jadwal jaga malamnya sesuaikan dengan SOP ini. Ya, kalau nggak salah yang dulu sudah pernah kita bahas itu ya. Yang penting nanti jangan sampai tabrakan dia. Ya. Kemudian jadwal jaga subuh maksudnya jam 5 sampai jam 7 itu. Cuman yang jaga subuh, jaga malam ini itu wajibkan sampai jam 5. Sholat subuh dulu ya. Kalau kalian tidak sholat subuh dulu, kan kalian capek malam tuh. Nah, nanti jam-jam saja 4 itu sudah bangunkan anak-anak tuh kan. Habis tidur, kemungkinan besar nggak bangun subuh. Nah, bahaya kalau sholat nanti nggak bangun subuh ya. Nah, jadi sholat subuh dulu. Sholat subuh berjamaah di sini. Nah, nanti zikir tuh nanti doa langsung kalian tancap gas. Sampai jam berapapun nggak apa-apa kan, itu jadwal istirahat kalian kan. Nah gitu, nanti siang udah bangun lagi. Tapi Masya Allah lama kali tidurnya gitu, ya kan. Nah jadi gitu ya, jangan sampai subuh kelewat.
Kemudian keterangan di bawah ini. Ustaz Ade dan Ustaz Tino bergantian jadwal tugas sesuai dengan jadwal jaga malam. Siapa yang jaga malam maka jadwal tugasnya siang. Jika sama-sama tidak ada jaga malam maka kembali ke jadwal normal. Dalam kata-kata satu nih Ustaz Ade sama Tino udah paham belum? Udah ya, udah sebagaimana saya sampaikan dulu ya. Misalnya jaga malamnya nanti Ustaz Tino gitu kan. Maka berarti nanti paginya Ustaz Ade. Kalau Ustaz Ade jaga malam berarti ganti kepada siang. Berarti penanggung jawab siang nanti Ustaz Ade jadinya gitu. Jadi Tino sama Ustaz Ade fleksibel. Nanti sebagai piket kantor keamanan juga, misalnya pagi misalnya Ustaz Ade jaga, berarti piket kantor keamanan juga Ustaz Ade pada pagi itu. Ustaz Ade ya, ada yang minta izin kah, atau nanti ada orang wali santri yang ingin curhat kah, atau yang bermasalah kah, Ustaz Ade yang menghadapinya ya. Jadi adik-adik yang lain silakan bertugas nih, Ustaz Ade memantau berjalannya, membantu, kemudian juga Ustaz Ade juga menghandle keamanan di waktu itu ya. Begitu juga nanti siang Ustaz Tino. Gitu juga sebagaimana Ustaz Ade pagi. Dan channel Ustaz tuh nanti untuk malam itu yang piket kantor keamanannya Ustaz Wahyu. Kalau malam ya, kalau pagi. Yang nanti kalau ada yang kalau Ustaz Tino ada kuliah gitu kan, Ustaz Ade kuliah. Jadi benar-benar Wahyu standby dia malam itu gitu. Jangan ada keamanan yang hilang ketika malam ketiganya gitu. Kemudian dan ini kita tanggung jawab kita ya, bukan IST. IST itu membantu ya. IST itu adalah yang kita didik membantu kita. Tapi bukan berarti dia yang terjun kita melihat, tapi kita yang terjun dia membantu gitu ya. Karena dia pendidikan. Kemudian yang kedua, Ustaz Salman hanya bertugas sampai jam 10 pagi karena butuh istirahat untuk persiapan menghandle santri sholat zuhur. Jadi Ustaz Salman itu sengaja dikasih sampai jam 10 karena dia harus bangun lebih awal nanti menyambut santri dengan bacaan Quran dan sebagainya. Jadi dia harus bangun lebih awal. Jadi teman-teman bisa berlapang dada di sini ya. Jangan segala sesuatu itu diukur dari dengan kami sampai ini. Ini maksudnya apa? Agar takmir ini berjalan dengan baik. Tapi kalau sama-sama capek nanti, dia capek juga gitu kan. Akhirnya takmir juga nggak jalan. Kemudian untuk jadwal lanjut ya. Yang ketiga, kalau zakwan tidak dimasukkan tugas jaga malam, tidak dimasukkan jaga pagi itu maksudnya kloter pagi ya, dan jaga siang maksudnya kloter siang, karena selalu standby di 3 kantor, yaitu kantor ketua yayasan, kantor bendara bawah itu namanya kantor Buya Hamka ya. Kemudian kantor sekretaris umum yayasan ini namanya kantor Syekh Yasin Al-Fadani. Kemudian yang ketiga kantor mudir, yaitu rumah Gus Hasbi itu adalah kantor Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ini ada namanya, nanti kita tempel ini namanya. Jadi jangan kalian iri hati pula nanti sama Zakwan. Zakwan ini kayak khusus sekali ya. Dia itu tugasnya banyak. Tahu nggak kalian jurnalnya? Jurnalnya jauh nih. Nanti harus diisi sama Zakwan setiap hari itu. Ya. Jadi maksudnya apa? Karena tugas yayasan ini banyak, tugas mudir banyak, tugas ketua yayasan banyak. Dan ada yang standby. Sebenarnya satu kurang sebenarnya. Tapi karena kita hanya satu, jadi Zakwan standby. Oke ya. Tapi tetap jaga subuh ya. Jaga subuh tetap ada. Itu PR-nya tuh. Ya, jam 5 sampai jam 7 itu harus ada, tapi enggak selalu Salman. Tidak selalu Zakwan kasih jadwalnya. Sudah biasa. Tapi kalau malam jangan. Jadi terus untuk jaga malam Tirto sama Narendra itu cari jaganya yang dia nggak ngajar tahfiz. Sudah. Itu ya ngajar. Kemudian kalau yang jaga malam tadi, kalau bisa jadwalnya diambil satu orang yang pagi, satu orang yang sore, sehingga nanti kalau dia tidur ke pagi-pagi, kalau tidur nggak 2 orang yang tidur gitu, paham nggak? Misalnya jadwal pagi itu siapa? Nanti itu diatur ya, silakan didiskusikan nanti ya. Misalnya Ustadz Wahyu, misalnya Ustadz Ade Satria jaga, maka temannya harus dengan yang siang. Misalnya sama Ustadz Darwis contohnya gitu ya kan? Gitu. Agar nanti kalau Ustadz Ade ini istirahat, jadi anggotanya masih ada 4 lagi. Tapi kalau seandainya orang pagi kedua-duanya istirahat, tinggal 3 lagi. Kecuali sudah habis ini yang siang semuanya nih, baru terpaksa gitu kan. Nggak apa-apa gitu ya. Itu pertimbangannya agar nanti nggak kosong yang pagi ini. Jadi barangkali mungkin itu sedikit ya penyampaian dari Ustadz. Dan kemudian juga untuk jaga gerbang
itu nanti ada jurnal yang harus diisi di checklist. Semuanya ada jurnalnya nanti. Ya, keamanan ada jurnalnya, kebersihan semuanya ada jurnal. Masih ingat kalau Satino waktu tugas kebersihan dulu? Masih ingat jurnalnya? Gitulah bentuknya nanti ya. Tapi diskusikan sama Ustaz Mukhlis nanti. Ya, jadi untuk jaga malam, Ustaz sering melihat kosong itu pada maghrib itu, apakah pas security-nya cepat pulang atau bagaimana? Gimana Ustaz deh? Kadang cepat, kadang enggak. Kalau kosongnya cepat berarti dia cepat pulang, kadang gitu. Ya, kalau Ustaz ingin nanti itu harus tidak boleh kosong ya. Nanti security-nya akan saya diskusikan juga saat diskusi nanti agar tidak ada kosong itu, garda utama, garda kosong nanti banyak SOP-nya itu. Kemudian nanti begitu juga yang jam 5 tadi jam 8 sampai jam 5 itu jangan ditinggalkan pos sebelum yang pengganti itu datang ya. Kalau seandainya jam 5 belum datang, mungkin nanti minta tolong Ustaz Ade atau Ustaz Tino ya. Misalnya kalau Ustaz Ade yang jaga, berarti Ustaz Tino yang masih fresh kan. Oke, Ustaz Tino sebagai senior di Ustaz muda menjemput atau mengingatkan ya. Jaga Ustaz Zakwan contohnya. Kalau seandainya ditelepon nggak angkat, datang ke di mana dia biasa tidur ya. Namanya manusia kan pasti ada yang tidur. Contoh gitu kan. Tapi bagusnya jangan sampai karena baru subuh kan. Jadi gitu. Jadi barangkali itu sedikit diskusi kita pada sore hari ini. Saya harapkan adalah apa yang telah kita diskusikan ini bisa berjalan dengan baik. Kalau ini bisa kalian jalankan dengan baik, dan insya Allah kalian pasti bisa, ya kan? Belum apa-apa dibandingkan dengan pengorbanan orang-orang sebelum kita. Bagaimana pakai merintis pondok ini dalam umur ya seumuran saat dia mungkin dulu kan gitu kan. Terus bagaimana orang-orang pendahulu kita, maka kita latih juga seperti itu. Jadi barangkali itu penyampaian saya. Ada yang perlu ditanyakan, silakan boleh saya jawab. Oke, kalau nggak ada nanti kita tutup. Mungkin Ustaz Zakwan ada yang ditanyakan? Ustaz Ade ada yang tanya Ustaz Ade? Ustaz Rizky? Kalau Ustaz Rizky sengaja Ustaz bagi dua sama Ustaz Yusuf ya. Yusuf antum bagi ya? Yusuf siang maksudnya karena Ceng berdua kan gitu. Terus Ustaz Narendra ada? Ustaz Narendra Jangan malas-malas. Kan akan ada jaga tafis kan, makanya ambil siang ya, agar maksudnya Narendra fokus ngajak tafis ya. Jadi nggak ada mikir daur anak-anak apa enggak, pokoknya fokus ngajak tafis, nanti fokus di takmir gitu ya. Itu harapan kita seperti itu. Darwis kan jaga pagi kan, tetapi jadwal siang tadi jadwal siang ya Darwis mana? Sama Satino. Oh ya, berarti pagi Darwis harus standby di podcast. Nanti ada jurnalnya, nanti harus diisi jurnal. Nanti yang mendaur itu bukan Darwis ya, yang daur tim tadi. Karena kalau yang daur Darwis, nanti yang standby di situ nggak ada. Mungkin Satino ada yang perlu pertanyaan Satino? Oh ya. Ya barangkali itu saja diskusi kita. Pokoknya Ustaz percaya sama kalian, dan Ustaz juga ingin sungguh-sungguh untuk membesarkan Anik Iman. Target kita ke depan adalah Anik Iman ada pondok pesantren tahfiz yang besar, pondok pesantren alim yang besar, kemudian ada sekolah Islam dari PAUD, TK sampai S3. Insya Allah. Ini bisa kita dapatkan dengan sungguh-sungguh. Ustaz mengajak semuanya. Dan juga alhamdulillah Ustaz dari dulu di Tahadus bin Nikmah ya. Ustaz dari dulu dari SD kelas 1 itu dipilih oleh Allah ya menjadi ketua sampai sekarang. Ya. Jadi pemimpin sampai sekarang. Nggak tahu ya, mungkin bakat Ustaz di situ mungkin. Dan alhamdulillah setiap yang Ustaz kerjakan, alhamdulillah Allah nampakkan keberhasilannya. Ya kan? Itu yang Ustaz lihat, yang telah Ustaz lakukan. Maka Ustaz juga optimis, insya Allah ketika Ustaz diamanahkan sama Allah di sini, ya kan? Ustaz yakin nanti Allah akan besarkan juga nikmat ini. Tapi bukan karena Ustaz, karena bersama, ya. Bersama mungkin nanti Ustaz Ade nambah pengorbanan lagi sampai menikah di sini sampai besar di sini ya kan. Ustaz Lukman gitu kan, Ustaz Tino juga gitu. Ustaz gitu ya. Harapan Ustaz tuh nanti yang akan nemani Ustaz di sini nih kok bisa anak-anak Ustaz sendiri. Ya. Ya, itu harapan Ustaz seperti itu. Apalagi Zakwan ya kan. Insyaallah Zakwan 5 tahun. Ya kan. Insyaallah. Ya, demikian saja, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta